Hello students, welcome back to Mr. Rama English class. Thank you very much that you still enjoy learning English with Mr. Rama. Our today's lesson is going to be talking about how to state that we can do something and how to state that we will do something. Or in another word, we are going to learn modal verb can and will. So prepare yourself. I'm going to give you some examples of the conversations that contains can and will, and what do we mean by those modal verbs. I want you to look at the examples of the conversations in the following. You can see the conversations also from your English textbook chapter 2, page 20 to 21. Listen and repeat the conversations after me. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Alright, from the first conversations, we can see teman Benny bertanya, can you write the message in English? Itu pertanyaan menanyakan kebolehan atau kebisaan atau kemampuan. Can you? Yang berarti bisakah kamu? Can you write the message in English? Bisakah kamu menuliskan pesannya dalam bahasa Inggris? And then Ben respond, I don't think I can't, but I will try. Kayaknya saya nggak bisa, tapi saya akan mencoba. And now look again. Conversation 2. Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, saya kira kamu bisa bertanya kepada saya dalam bahasa Inggris. And then Siti respond, I'm not sure, but I will try. Saya nggak yakin, tapi saya akan coba. From the two conversations, kita dapat melihat bagaimana cara penggunaan can and will dalam percakapan. Kita bisa membuatnya dalam bentuk pertanyaan seperti percakapan 1. Can you write the message in English? Can you? Bisakah kamu menuliskan pesannya dalam bahasa Inggris? Or you can say that in a statement. Kamu bisa juga mengatakannya dalam bentuk pernyataan. Seperti I think you can ask me the question in English. Pada percakapan 2, saya kira kamu bisa bertanya kepada saya dalam bahasa Inggris. Can you? You can. Next, listen and repeat the conversations. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Okay, I will, but why not you? You can sing too, can't you? Dari contoh conversation 3, kita melihat Benny bertanya kepada Lina, will you sing an English song in Miss Nani's birthday? Maukah kamu, akankah kamu, itu arti dari kata will you. Will you sing? Maukah, akankah kamu menyanyi sebuah nyanyian bahasa Inggris di ulang tahunnya Ibu Nani? I know you can. Saya tahu kamu bisa. Will you? Sama seperti can you yang tadi. Will you juga bisa digunakan ketika bertanya will you, yang bermakna akankah kamu, maukah kamu. Kemudian Lina menjawab, merespon, okay, I will. Ya, saya akan nyanyi. But why not you? Kenapa kamu enggak? You can sing too, can't you? Kamu juga bisa menyanyi kan? Can't you itu adalah singkatan dari cannot you. Can bentuk negatifnya adalah cannot atau disingkat can't. Respon Lina mengatakan, you can sing too, can't you? Ini dalam bahasa Inggris disebut dengan question tag atau pertanyaan yang hanya butuh jawaban ya atau tidak, atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena kedua belah pihak
tahu maksudnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita hanya menyingkatnya menggunakan kata kan. Kamu bisa kan? Kamu akan datang kan? Nah, in English also we have the same way of questioning. Dalam bahasa Inggris juga kita punya cara untuk mempertanyakan demikian. Disebut dengan question tag. Kalau kita gunakan modal can, bentuk negatifnya yang kita gunakan pada question tag-nya. Can't. You can sing too. Can't you? You will come to my birthday. Won't you? Want you adalah singkatan dari will not you. Want, will not. I will come to your party. Won't I? Jadi kedua modal verbs ini kita gunakan juga dalam question tag. Can menjadi can't, will menjadi won't. Coba buat model yang sama, cara menggunakan question tag dalam bahasa Inggris menggunakan can dan will di buku kerja kamu. Next, you listen and repeat conversation 4 and 5. Look at your textbook again, page 21. Lina, sorry, I can't come on time to the meeting. You can't? I know you can. You just will not do it. Siti, can you return the book to the library for me, please? Certainly, I can, and I will. Pada conversation 4, kita melihat bentuk negatif dari can menjadi cannot. Lina, sorry. Lina, mohon maaf. I cannot come. Atau kita singkat tadi, I can't come. Saya nggak bisa datang on time to the meeting. Tepat waktu ke pertemuan. Saya tidak bisa datang tepat waktu ke pertemuan. Kemudian Lina merespon, You can't? Kamu nggak bisa. I know you can. Saya tahu kamu bisa. You just will not do it. Kamu hanya nggak akan mau melakukannya. Pada conversation 5, Edo berkata kepada Siti, Siti, can you return the book to the library for me please? Siti, can you? Ingat tadi, can you? Apa artinya? Bisakah kamu? Nah, pada pertanyaan ini, kita bisa mengartikannya menjadi, maukah kamu? Bisakah kamu mengembalikan buku ke library, ke perpustakaan? Untukku, tolong, please. Kemudian Siti merespon, Certainly, tentu saja. I can't and I will. Saya bisa dan saya akan melakukannya. Jadi dua respon di sini kita lihat. Pada conversation 4, Lina sepertinya protes. You can't? Oh, kamu nggak bisa. Nah, kira-kira begitu maksudnya. I know you can. Saya tahu kamu bisa. You just will not do it. Kamu hanya nggak mau melakukannya. Nah, pada conversation 5, Siti meresponnya dengan positif. Jadi kita bisa merespon positif sesuatu dengan mengatakan certainly. Certainly. Bisa juga dengan kata sure. Tentu saja. Pasti. Kira-kira begitu artinya dalam bahasa Indonesia. I can and I will. Saya bisa dan saya akan melakukannya. Nah, ketika kamu disodori pertanyaan demikian, kamu juga bisa merespon menggunakan bentuk respon pada conversation 4 atau 5, tergantung situasi kamu. In English, respon yang kita berikan itu sangat singkat, tidak perlu banyak embel-embel seperti dalam bahasa Indonesia. Contohnya tadi, will you sing an English song? Responnya cuma, okay, I will. Can you return the book to the library for me, please? Responnya cuma, I can, and I will. Jadi kita bisa menyingkatnya demikian saja. Jikalau perlu ingin menambahkan, itu dalam bentuk reason atau alasan-alasan. Jadi berdasarkan contoh conversations yang sudah kita saksikan tadi, kita dapat membuat
catatan tentang bagaimana menggunakan modal verbs can dengan will, dan ini juga bisa diaplikasikan pada jenis modal verbs yang lainnya yang akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Can bermakna bisa atau mampu. Will bermakna akan atau mau. Di dalam kalimat kita letakkan dia setelah subjek. You can sing. You will come. Nah, setelah modal verbnya, kita ikuti dengan sebuah kata kerja. Come, sing, atau kata kerja yang lainnya. Contoh, I can dance. Saya bisa menari. Dance, menari. I will go. Saya akan pergi. Jadi subjek diikutin modal, diikutin kata kerja bentuk pertama. Dan juga bentuk negatifnya. Sebagai contoh, I cannot come on time to the meeting. I cannot, atau disingkat I can't come to the meeting. I will not come to your party. I won't come to your party. Jadi bentuk negatifnya kita tinggal tambahkan not di belakangnya. Dan dalam bentuk pertanyaan, kita meletakkan modalnya di depan. Apabila pertanyaan itu hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak, seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Sebagai contoh yang tadi, can you write the message in English? Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? Can you return the book to the library for me please? Dimulai dengan kata modalnya, can atau will. Kemudian diikutin subjek dan diikutin kata kerja. Modal can juga bisa kita buat dalam bentuk yang lain menjadi be able to. Artinya juga sama, mampu atau bisa. Contoh, I can go to your party. Bentuk lainnya kita bisa membuatnya menjadi I'm able to go to your party. She can dance very well. She is able to dance very well. Atau kita bisa juga membuatnya dalam bentuk pertanyaan. Are you able to come to my party? Are you able to dance? Are you able to study English with me? Be able to sama dengan can atau bisa, mampu. Oke, students, bagaimana? Bisa dipahami pembelajarannya? Mudah bukan? Nah, kamu bisa menerapkannya dalam percakapan sehari-hari. Mulailah menggunakannya dengan teman-teman kamu, menggunakan can dengan will ketika kamu bermaksud untuk menyatakan kebolehan atau kebiasaan, dan juga will yang bermakna rencana yang akan datang. I will go to Jakarta next week. I will help you if you help me. I can help you. I can dance with you. Nah, silahkan menggunakannya agar lebih lancar lagi menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Well, that's all for today. Thank you very much for following the lesson with me. We'll see you again for the next meeting, Chapter 3. Thank you and goodbye.